Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Tutor. Izin memperkenalkan diri saya sebelum menjawab tugas satu mata kuliah logika. Perkenalkan, nama saya Masyuril Khairil Nasution dengan NIM 0542111517. Saya berasal dari program studi ilmu administrasi bisnis. Nah, pada tugas satu ini Bapak menginstruksikan mahasiswanya untuk menjawab soal nomor 1 menggunakan video. Nah, dengan soal term pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebut dan jelaskan 3 macam term tersebut serta juga contohnya. Sebelum menjawab lebih lanjut, Bapak, saya akan memberikan penjelasan sedikit apa itu term. Nah, dalam ilmu logika, term adalah kata atau gabungan kata yang terdapat digunakan sebagai subjek atau predikat dalam suatu proposisi logika. Term ini merupakan ekspresi verbal dari konsep atau ide. Sehingga kita tidak semua bisa menjadi term hanya kata-kata yang memiliki makna atau pengertian tertentu. Dengan kata lain, term adalah unsur penting dalam logika karena menjadi dasar pembentukan proposisi, yaitu pernyataan yang terdiri dari subjek, predikat, dan kopula. Jenis-jenis term ini yang akan saya bahas. Nah, term ini dibedakan berbagai jenis dalam logika. Di antaranya yaitu term berdasarkan luasannya atau cakupannya, term berdasarkan makna, dan term berdasarkan sifatnya. Nah, pada ini saya menjelaskan tentang term berdasarkan luasnya, yaitu term singular, atau term khusus. Term singular ini yaitu term yang menunjukkan satu individu atau barang atau golongan tertentu secara spesifik. Nah, contoh dari term singular atau khusus ini yaitu contohnya Presiden pertama Republik Indonesia, gunung tertinggi di Indonesia, selamat laptop itu. Nah, term ini hanya menunjukkan satu objek saja meski terdiri dari beberapa kata. Selanjutnya, jenis term yang kedua yaitu berdasarkan makna. Berdasarkan makna ini, saya ambil satu contoh term univokal. Apa sih itu term univokal? Term univokal yaitu kata yang selalu memiliki arti yang sama dalam setiap penggunaannya. Contoh, manusia dalam kalimat Ali adalah manusia, Budi adalah manusia. Nah, di sini kata-kata manusia selalu bermakna yang sama. Nah, dalam term univokal, kata yang sama bunyinya tetapi memiliki arti berbeda tergantung konteks. Contoh, kursi. Nah, dalam ini kursi berarti tempat duduk. Nah, bisa juga diartikan sebagai jabatan. Nah, contoh yang kedua yaitu bunga. Bisa berarti bunga tanaman atau bunga bank. Inilah dari term univokal yaitu dengan jenis term berdasarkan maknanya. Nah, dengan contoh yang ketiga yaitu term berdasarkan sifatnya. Nah, contoh dari term berdasarkan sifatnya itu saya ambil contoh term majemuk atau komposit. Term majemuk atau komposit ini apa sih? Nah, term yang terdiri dari dua kata atau lebih yang bersama-sama membentuk satu kesatuan makna. Contohnya, jam tangan, tukang becak, lapangan olahraga. Nah, dalam hal ini terdiri dari dua kata atau lebih yang bersama-sama membentuk suatu kesatuan dan makna. Pada kesimpulannya, saya tarik kesimpulannya bahwasanya
Term dalam logika adalah kata atau gabungan kata yang digunakan sebagai subjek atau predikat dalam proposisi logika, dan hanya kata yang bermakna jelas yang bisa disebut term. Nah, jenis-jenis term dapat kita bedakan berdasarkan cakupan, makna, dan sifatnya. Masing-masing dengan contoh konkret yang membedakan penggunaannya dalam analisis logika. Mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai soal nomor 1. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.